لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن حمدا ونعمة لك والملك لا شريك له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وعبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Sadaqallahul alim. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menunjukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Marilah kita ucapkan
Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini di acara Kaisar MM Kajian Islam Mengajar Multimedia. Alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Luciana bersama Bapak Ustadz Dwi Harjanto. Hari ini kita bakal belajar bersama-sama tentang Idul Adha. Silakan Ustadz, apa itu Idul Adha? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Teman-teman, insyaallah dimuliakan Allah. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan bagi junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, alim ulama, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di zamanul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat aman, pada kesempatan kali ini, ya, tadi sudah disampaikan Mbak Luciana bahwasannya kita akan membahas tentang Idul Adha. Mungkin teman-teman ya, sudah hatam ya bahasanya ya. Setiap hari, setiap tahun kita memperingati tentang Idul Adha. Idul Adha ini nama lainnya ya, atau biasa disebut Idul Hari Raya Idul Haji atau Hari Raya Haji begitu. Nah, kenapa disebut Hari Raya Haji? Karena setiap tanggal atau setiap bulan Dzulhijjah, setiap kita memperingati Idul Adha, tentunya ada ibadah yang disyariatkan oleh Allah, yaitu ibadah haji. Bagi orang-orang yang dimampukan oleh Allah, maka dia akan pergi ke Baitullah untuk melaksanakan itu. Akan tetapi bagi kita yang mungkin belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada ibadah yang lain yang kita kerjakan di tanah suci. Kita kerjakan di tanah air. Gitu. Apa itu yang kita kerjakan di tanah air? Ketika jamaah haji kita wukuf di Arafah, maka kita disunahkan di tanah air untuk apa? Untuk puasa Arafah, masya Allah ya, kita disunahkan untuk puasa Arafah. Kan tetapi ya, kemudian sesudah itu tanggal 10 Dzulhijjah ya, kita Idul Adha, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban sampai 3 hari tasyrik. Nah, teman-teman tentu sangat ingat ya, histori atau riwayat atau sejarah ya, bagaimana cerita tentang kurban ini. Maka dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran ya, dikisahkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bersama Nabi Ismail ya. Kurang lebih ceritanya adalah saat itu Nabi Ibrahim menikah ya, kemudian berharap punya anak. Ternyata Allah tidak berikan anak, belum berikan anak. Kemudian istrinya, seorang istri yang saleh ya, mencarikan istri kedua untuk Nabi Ibrahim. Nah, dari istri kedua inilah kemudian Allah turunkan seorang anak bernama Ismail. Nah, ketika diturunkan seorang anak bernama Ismail, ada kecemburuan dari istri pertama.
Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Nabi Ismail bersama ibunya dari Palestina ke Mekah. Itu perjalanan yang sangat jauh, dan jalan kaki. Nah, teman-teman sekarang mungkin naik motor gitu ya, naik kendaraan gitu ya. Jalan kaki dari Palestina ke Mekah kira-kira nanti dihitung di Google beberapa hari gitu. Nah, setelah sampai situ kemudian Allah firmankan di dalam Al-Quran ya, dimaktubkan dalam Al-Quran bagaimana kondisi Mekah saat itu kering kerontang ya, pendek cerita, singkat cerita. Kemudian sampai besar gitu ya, sampai besar Nabi Ismail ini. Kemudian Allah perintahkan ya, turunlah ayat untuk berkurban gitu. Tapi yang dikorbankan bukan hewan, tetapi yang dikorbankan adalah Nabi Ismail. Nah, dari sinilah kemudian Allah tentukan ibadah kurban ini, yang kemudian dengan ketaatan dan ketakwaannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail inilah kemudian Allah gantikan Nabi Ismail itu dengan seekor domba. Nah, maka dari sini banyak sekali ya, kemudian manfaat, banyak sekali kemudian hikmah-hikmah yang bisa didapatkan dari ibadah kurban ini ya. Kemudian hakikat dari kurban ini bagi orang-orang yang mampu adalah wajib gitu. Bagi orang-orang yang dimampukan oleh Allah maka wajib berkurban. Seperti salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ya, adalah ketika kita dilapangkan oleh Allah kemudian tidak melakukan atau tidak berkurban, maka jangan pernah dekati tempat sholat kami. Nah, kemudian apa yang kemudian sampai kepada Allah, apakah dagingnya, apakah darahnya? Nah, maka dalam surat Al-Had ayat ini kan, kurang lebih ayat, kalau tidak salah ya, ini nanti dibuka Al-Qur'annya ya, ayat 40-an ya, kalau misalnya 40-an nanti dibuka. Nah, ini bukan darah dan daging kurban yang akan sampai kepada Allah, akan tetapi ketakwaan kita yang akan sampai kepada Allah. Maka teman-teman ya, yang perlu kita niatkan adalah berkorban karena Allah, jangan berkorban karena yang lain. Ya, mungkin itu sedikit ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Semoga dapat menambah ilmu teman-teman semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Dwi Harjanto telah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dari Bapak Ustadz Dwi Harjanto kita semua mendapatkan ilmunya ya. Jadi buat teman-teman nih, udah tahu kan apa itu Idul Adha? Udah tahu belum nih? Ya. Baiklah, terima kasih. Kaisar MM, Kajian Islam Remaja Multimedia. Alhamdulillah. Jangan lupa setelah pesan-pesan berikut ini kembali lagi di channel kita. Masih bertemu lagi di acara Kaisar MM pada pagi hari ini. Mana nih suaranya? Kaisar MM, Kajian Islam Remaja Multimedia. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman kita hari ini masuk ke segmen Tanya Yuk Sahabat. Kita dapat pertanyaan-pertanyaan nih dari sahabat-sahabat Kaisar yang ada di rumah. Kita dapat pertanyaan dari Sasha_17. Ustadz mau tanya nih, bolehkah sapi disembelih secara patungan tetapi pesertanya tidak sampai 7 orang? Mohon dijawab Ustadz. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya.
ada satu riwayat ya dari Jabir bin Abdullah bahwasanya pernah melihat Rasulullah itu menyembelih unta itu dengan tujuh orang begitu. Kemudian 7 orang menyembelih unta dengan patungan 7 orang ya. Kemudian menyembelih sapi itu juga 7 orang begitu. Tapi akan tetapi apakah kemudian ketika kurang dari 7 orang tidak boleh? Boleh. Gitu ya. Jadi kurang dari 7 orang itu boleh. Nanti tergantung dari jumlah orangnya, maka pahala didapatkan ya tergantung dari jumlah orang atau jumlah bagian yang total dari bagian misal 7 berarti dibagi 7, misalkan 5 ya dibagi 5 gitu. Bahkan 1 orang pun boleh ketika mampu begitu. Mungkin seperti itu jawaban yang kira-kira sesuai dengan doa Rasulullah. Nonton enggak? Masya Allah, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Ini ada lagi nih pertanyaan dari sahabat-sahabat Kaisar yang ada di rumah, dari livia.da. Mau tanya dong Ustadz, apa hukumnya kurban untuk orang yang sudah meninggal? Oke, ini pertanyaannya bagus nih, berat nih. Orang yang sudah meninggal, teman-teman masih hidup ya? Alhamdulillah masih. Diam semua ya. Oke, jadi 4 ulama mazhab kita beda pendapat ya terkait ini ya. Tetapi sebagian besar mayoritas ulama membolehkan, gitu. Jadi membolehkan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Nanti bagaimana dagingnya? Maka disedekahkan ya, boleh dimakan sendiri ataupun disedekahkan, begitu kira-kira. Oke, kemudian ada lagi? Masya Allah. Oke, ada lagi nih Ustadz dari _Clara. Ustadz, apa akibatnya jika seseorang telah mampu berkurban namun tidak melaksanakannya? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Berpijak ya dari beberapa mayoritas pendapat ulama ya. Jadi hukum ya, kembalian dulu ke hukum kurban ya, adalah bagi yang mampu itu kan ini ya, wajib ya, bagi yang mampu ya. Kemudian bagi orang yang kemudian dimampukan kemudian tidak berkurban, maka seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal ya, bagi yang mampu dikatakan kemudian kok tidak berkorban, maka jangan pernah dekati tempat sholat kami begitu ya. Kemudian ini ya, kita kembalikan lagi ke tadi ya, hukum berarti kan bukan wajib ya hukum kurban ini ya. Maka hukum kurban ini adalah mungkin pada posisi sunnah begitu. Tetapi bagi orang yang kemudian mampu ya, bagi orang yang kemudian dia paham dimampukan oleh Allah kemudian tidak melakukan kurban itu, maka hukumnya menjadi makruh. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi pertanyaan dari. Terima kasih. Ini buat sahabat-sahabat Kaisar yang ada di sini, ada yang mau tanya nggak nih? Saya Kak. Oke, silahkan disebut namanya sama pertanyaannya ya, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahid Taifur Rahman. Saya mau tanya Pak Ustadz, apakah orang yang melakukan kurban berhak mendapatkan daging? Oh iya, alhamdulillah. Jadi begini, ketika kita berkurban, maka pembagian daging itu menjadi 3 bagian. Bolehkah kita memakannya sendiri? Ya? Kadang aku mau, aku pengen beli daging gitu ya, enggak gitu ya. Tapi ada 3 bagian. Pertama untuk siapa? Ya untuk kita. Untuk diri kita sendiri yang berkurban, sahibul kurban, untuk disimpan boleh, gitu ya. Disimpan sampai 1 tahun berikutnya gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, kalau masih enak gitu ya, di kulkas atau di freezer gitu ya. Kemudian untuk siapa lagi? Untuk kerabat, saudara, tetangga ya, maka berikan bagian sepertiga. Kalau sepertiga yang lain lagi untuk siapa? Untuk diberikan kepada fakir miskin, untuk diberikan kepada yatim, untuk diberikan kepada orang-orang yang kemudian membutuhkan. Maka paling tidak 3 bagian itu harus tersampaikan. Ya, jadi boleh kalau mau dimakan sendiri semua juga boleh sebenarnya gitu. Tetapi ada satu kisah yang dari orang-orang Badui ketika datangi Rasulullah, maka dari kisah itu kemudian ini dibagikan ini. Nggak boleh dimakan sendirian. Ya, sebenarnya boleh-boleh juga, boleh-boleh aja gitu ya.
tua, bagian nanti untuk fakir miskin, bagian untuk saudara kerabat, maka nanti nggak dapat. Sewar murko itu ya, enggak ya. Masya Allah. Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus ya. Mungkin ada yang lain lagi? Masya Allah, terima kasih Ustadz. Buat teman-teman ada lagi nggak nih yang mau tanya? Boleh. Saya Kak. Oke, bisa disebut namanya sama pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Aulia Mar'atus Solihah. Saya izin mau bertanya, Ustadz, Ya. apa tujuan berkurban pada Idul Adha? Oke ya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Yu. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi awal ya, tentang tujuan dari kurban ini adalah ketakwaan. Ketakwaan kita kepada Allah. Jadi di ayat yang tadi saya bacakan, bukan darah, bukan daging yang akan sampai pada Allah, tapi ketakwaannya. Tapi akan tetapi selain itu masih banyak lagi. Yang pertama, lebih bersyukur kita kepada Allah. Ya, ada di surat Al-Kautsar ya, inna ataina, seterusnya itulah bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya ya kita mencintai Allah. Kita ridha Allah. Maka kita berkorban kita karena Allah, jangan karena pada dasarnya lah amal kita tergantung dari niat kita. Niat kita ngapain? Niat kita pada siapa? Kalau niat kita pada Allah, maka kita akan mendapatkan yang lebih baik, yang dapatkan ridha dari Allah. Atau sebagai sedekah kita, kalau dalam segi sosial ya, kita orang lain yang tadi yang ditanyakan oleh Mas Ahmad gitu ya, maka bagian sepertiga ini bisa kita sedekahkan kepada fakir miskin, kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang yang mungkin hariannya makan daging, maka hari itu dia bisa makan daging dengan nikmatnya begitu. Nah, maka selain itu adalah untuk mendapatkan ampunan Allah. Nah, ada dari semua yang tadi ketakwaan dan semua rasa syukur, maka kita dengan berkorban dengan niat yang karena Allah, maka kita mendapatkan ampunan dari Allah yang lebih baik, lebih banyak gitu. Dan bisa jadi ya ketika sembelian ini akan menjadi tunggangan kita nanti di surga. Masya Allah. Teman-teman banyak nunggangi apa? Nunggangi kuda, bukan ya, nunggangi sapi, nunggangi kambing, nunggangi unta gitu. Maka kalau pengen nunggangi unta bisa sembelih unta. Harganya Masya Allah kalau unta ya. Mampunya apa? Mampunya kambing maka kambing. Mampunya ayam nggak boleh, Mas ya, nggak boleh pakai ayam ya. Adanya adalah kambing, unta, sapi, kerbau ya. Kalau di daerah Pati itu kerbau ya. Masya Allah. Ya, semoga itu cukup untuk menjawab pertanyaannya Mbak Zulfa ya. Oke, saya kembalikan pada Mbak. Terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya untuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat besar. Teman-teman, jangan lupa ya buat kalian, jangan lupa yang udah mampu untuk berkurban, jangan lupa untuk berkurban. Nah, alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih, saya sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat Kaisar yang ada di rumah maupun sahabat-sahabat Kaisar yang ada di sini atas kehadiran teman-teman yang ada di sini. Saya aku MC sebagai MC di acara pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan dari kata dan perilaku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.